Pikir kalau misalnya Kira yang main ya, kalau misalnya Kira yang main mungkin dia ini kan seolah-olah pemainnya ini dia tuh kayak ada akar-akar yang menjulur. Aku gambar ya ke sini, ada yang bisa menjulur sampai sini. Ini semuanya tuh adalah batas-batas patok yang jadi emang emang stylenya tuh begini tuh. Dia main tengah papan tuh, penguasaan papan. Tapi sekaligus emang strategi dia itu adalah penguasaan papan sekaligus penguasaan teritorial ke segala arah. Tuh, segala arah gila. Aku baru lihat ada yang seperti ini taktiknya ya. Taktik kayak gini, kelemahannya itu adalah kalau misalnya dia nggak cukup bisa menopang aspirasinya atau dreamnya atau perencanaan ini. Misal dipotong duluan akar-akar ini, misalnya di sebelah sini tiba-tiba ada masalah gitu ya oleh hitam. Nah makanya aku bilang ini kalau misalnya orang kayak gini berhadapan sama Akira, atau maksudku bukan karakter Akira tapi orang yang playstyle-nya mirip dia, ini bakal dipotong halus sebelum habis. Misalnya si putih dia udah mulai main ke sini, nanti bisa dijebak dengan cara itemnya itu bisa main ke sini, kemudian penguasaannya jadi lebih luas. Jadi misalnya dipotong sini, jadi penguasaan hitam akan lebih luas. Itu taktik pertama yang aku bayangkan ya. Kalau misalnya bisa ada taktik seperti ini lebih dari 2 titik, atau ada di beberapa titik yang tidak hanya satu tempat tapi lumayan gede, preferably aku pikir 3 titik sih, misalnya satunya lagi entah di sini atau di sini gitu ya, anggap aja di sini. Nanti powernya itu bisa gini, maaf, powernya bisa menekan si putih itu sendiri gitu. Jadinya akhirnya putih terisolasi di bagian sebelah sini aja. Bagian sebelah sini aja. Kalau putih misalnya dia terisolasi bagian sebelah sini aja, tidak perlu over menekan. Hitam itu misalnya udah punya wilayah sebelah sini, udah punya wilayah sebelah sini, kemudian misalnya di sebelah sini yang tadi berhasil dipotong sehingga akhirnya hitam punya wilayah sebelah sini, udah 3 bagian papan yang besar dan putih di sini dalam bahaya. Sini dia akan sulit lah untuk ini ya, akan sulit untuk tetap mempertahankan dan punya wilayah. Nah, cuma kan di sini kita bicara dari pertandingan tingkat kisei ya. Kalau kisei ya pasti skillnya nggak tanggung-tanggung loh skillnya. Kalau kita main textbook dan main grounded seperti ini tanpa dia banyak melakukan taktik, mungkin orang kayak Akira mungkin mikirnya this is not enough. Masalahnya taktik item tuh yang aku lihat dia cuman mainin Ponuki untuk fill in di bagian wilayah yang mungkin dia rasa nanti ujungnya bisa mengganggu. Tapi mungkin dia masih mungkin plan ini masih bisa di counter dengan kenyataan bahwa roadnya dari branchnya yang dimainkan putih ini dari tengah ke sini. Jadi ya misal mau Ponuki ya nggak terlalu ada ininya juga, pengaruhnya juga.
nggak terlalu ada pengaruhnya juga, sehingga yang nantinya rugi ya hitam juga. Maksudnya rugi di sini tuh adalah masih kurang taktik untuk menjegal gaya permainan putih yang begini. Salah satu bentuk taktik sih, aku nggak melihat bahwa hitam punya taktik lain selain dia bermain rapi, konsisten, dan dia berpikir di papannya langsung, di detik itu langsung, mengenai gimana cara counter lawannya. Sementara lawannya ini, si putih ini, dia dari awal memang sudah punya rencana terlebih dahulu. Aku lihat begitu sih.